Baik, terima kasih rekan Alia dan Yuli dari studio. Saya Happy Kananda akan melaporkan langsung dari tempat kejadian terkait alur proses hijau di botol. Untuk proses yang pertama, yang dilakukan adalah proses penerimaan bahan baku, kemudian dilanjutkan ke proses pencampuran. Setelah produk dinyatakan sesuai dengan standar, maka akan dilanjutkan ke proses pengemasan primer menggunakan mesin filling nomor 6 sebagai mesin utamanya dengan tahapan proses mulai dari rinsing botol, filling, capping tutup, printing, dan inspection lens. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan proses yang terakhir yaitu proses pengemasan sekunder. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kami angkat berada pada proses pengemasan primer yaitu tahapan di capping tutup. Alasan dari pemilihan tema ini adalah pada proses capping tutup terdapat reject berupa perforasi botol yang rusak yang merupakan jenis reject baru. Munculnya jenis reject baru ini dikarenakan penggunaan supplier tutup baru yang pada tahun sebelumnya belum digunakan. Reject baru ini menimbulkan cost untuk penanganan reproses produk dan kemasan. Selain itu, jumlah sampah tutup botol yang dihasilkan juga bertambah. Dan yang paling utama adalah ketika terdapat reject perforasi tutup yang sampai ke konsumen, maka akan berimbas pada nama baik perusahaan juga muncul karena adanya keluhan dari pelanggan. Oleh sebab itu, kami mengambil tema pengurangan reject kemasan dengan judul menurunkan reject perforasi rusak sebesar 85 botol per BC dengan memodifikasi tatakan capping pada mesin dan sosialisasi standar reject posisi. Saya Ayu akan melanjutkan laporan dari laporan sebelumnya terkait reject perforasi tutup. Kami melakukan analisa QC di SMPE sebelum dilakukan perbaikan. Dari segi kualitas terdapat rata-rata 98 botol reject perforasi rusak yang dihasilkan setiap BC-nya, dan dari jumlah reject tersebut terdapat estimasi kerugian sebesar Rp335.497.927 untuk tutup yang harus dibuang. Selain dari faktor kualitas dan biaya, dibutuhkan juga proses delivery yang lebih lama untuk penanganan produk selama 0,39 jam per BC-nya. Perforasi tutup juga berfungsi sebagai segel pada produk yang pastinya akan menimbulkan komplain dari pelanggan jika segel tersebut rusak sebelum dibuka. Dengan hasil filling yang kurang maksimal, karyawan juga pasti kurang puas dengan hasil kerja mereka dan timbul rasa kekhawatiran jika mutu produk tidak terjaga. Kapasitas hasil produksi menjadi 6.134 botol per BC dengan adanya reject perforasi rusak sebanyak 98 botol per BC, sehingga menimbulkan sampah kemasan dan kebutuhan tempat penyimpanan yang cukup luas. Dari analisa di atas, kami mencoba untuk menemukan akar masalah yang ada menggunakan diagram tulang ikan dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dari faktor manusia atau penggunaan supplier yang berbeda untuk tutup dan botol pastinya mempengaruhi kesesuaian pemasangan tutup dan botol yang digunakan. Botol menggunakan supplier dari HRI dan tutup dari supplier HCI. Operator lama cenderung mengabaikan reject, menimbulkan resiko karyawan kurang memahami standar baru terkait reject yang ada, sehingga ada produk yang masih sesuai standar dimasukkan ke reject. Dari faktor material, spesifikasi botol dan tutup yang berbeda atau tidak sesuai menyebabkan tutup tidak terpasang dengan sempurna pada botol. Dari faktor machine, tatakan capping dengan bahan stainless steel yang agak tipis langsung mengenai tepat pada perforasi tutup, menimbulkan potensi perforasi rusak pada saat terkena tatakan tersebut. Dan yang terakhir dari segi metode, cara pengecekan hasil capping hanya dari satu sisi botol saja mengakibatkan resiko reject perforasi tutup rusak lolos ke konsumen. Saya Fani Setiawati akan melanjutkan laporan terkait perforasi tutup ini. Dari akar masalah yang sudah diperoleh dari langkah sebelumnya, kami menggunakan diagram NCT untuk penentuan penyebab dominan dari masalah ini. Dan dari diagram NCT diperoleh 4 akar masalah yang harus kami selesaikan, yaitu yang pertama, total polling 30 untuk masalah terkait mesin, yaitu tatakan perforasi mengenai tutup. Yang kedua, total polling 29 untuk spesifikasi tutup dan botol yang berbeda. Yang ketiga, total poin 23 untuk supplier tutup dan botol yang berbeda. Dan yang terakhir, diperoleh polling sebanyak 22 untuk operator lama yang cenderung mengabaikan standar reject. Saya Arendo akan melanjutkan laporan untuk rencana perbaikan yang telah kami susun. Dari 4 masalah yang harus kami selesaikan, hanya akan dilakukan 2 rencana perbaikan yang dapat mengatasi 4 akar masalah tersebut. Perbaikan yang pertama dari segi mesin yang akan kami lakukan dengan menggantikan tatakan capping menggunakan bahan lain yang memiliki penampang lebih besar. Tujuannya untuk mengurangi resiko benturan antara tutup dengan mesin sehingga dapat mengurangi jumlah reject perforasi rusak dan meningkatkan kapasitas hasil produksi. Proses perbaikan dilakukan di unit COD botol sejak bulan Maret 2023 oleh teknisi, leader, operator,
mesin 6 dengan menggantikan tatakan ke bahan teflon yang berukuran 264,5 mm kali 15,2 mm kali 33,5 mm sebanyak 1 buah. Penggantian tatakan ini tidak membutuhkan biaya karena bahan diperoleh dari barang bekas yang tidak terpakai. Perbaikan kedua untuk meningkatkan pemahaman operator terkait dengan standar reject yang ada dengan melakukan briefing rutin sejak Maret 2023 oleh teknisi dan juga leader. Pembuatan materi briefing terkait hal ini menjadi langkah awal perbaikan yang dilakukan dan dibriefingkan sebanyak 60 kali dalam waktu 3 bulan setelah bulan Maret 2023. Saya Rudianto akan melaporkan perbaikan yang sudah kami lakukan. Perbaikan pertama dengan penggantian tatakan menjadi bahan teflon sudah dilakukan di bulan Maret 2023 dan dapat dilihat pada slide gambar di atas. Terlihat sekali perbedaan sebelum dan sesudah perbaikan. Untuk tatakan dengan bahan teflon dengan tatakan yang lebih lebar, diharapkan korporasi tidak lagi rusak dikarenakan terkena tatakan. Untuk perbaikan kedua, terkait materi briefing standar reject mulai dibriefingkan secara rutin. Berproses produksi dimulai dengan diharapkan seluruh operator terkait lebih peduli untuk standar reject yang benar dan tidak ada lagi hasil sesuai standar yang terdata sebagai reject. Saya Adi akan melaporkan hasil evaluasi dari perbaikan yang sudah dilakukan oleh tim SGAGO. Dapat dilihat pada grafik, nilai reject korporasi setelah perbaikan sudah menurun dari awalnya 98 botol per BC, kini menjadi 8 botol per BC. Hasil yang baik juga dapat dilihat dari kapasitas produksi yang meningkat dari 6.134 botol per BC menjadi 6.175 botol per BC, meningkat sebanyak 41 botol per BC. Dari hasil perbaikan yang ada, dapat kami peroleh analisa QC DSMPE sebagai berikut. Dari segi kualitas, reject korporasi tutup berkurang sebanyak 90 botol per BC dari yang awalnya rata-rata 98 botol per BC, kini menjadi 8 botol per BC. Dari segi kos yang timbul, ada penurunan kerugian karena tutup yang rusak sebanyak Rp308.947.067. Selanjutnya, dari segi delivery, waktu yang dibutuhkan untuk penanganan reject dari yang semula 98 botol per BC membutuhkan waktu 0,39 jam. Sekarang dengan jumlah reject yang berkurang menjadi 8 botol per BC, waktu yang dibutuhkan juga berkurang menjadi 0,03 jam per BC. Dari segi safety, mutu produk lebih terjaga dengan adanya penurunan jumlah reject prevalensi rusak ini. Kemudian dari segi moral karyawan lebih merasa puas terhadap hasil kerjanya karena mutu produk lebih terjamin. Untuk produktivitas juga terdapat kenaikan pada kapasitas hasil produksi yang semula dari 6.134 botol menjadi 1.175 botol. Dan waktu yang digunakan untuk penanganan reject lebih sedikit, yaitu berkurang 0,36 jam, sehingga bisa dialihkan untuk pekerjaan lainnya. Yang terakhir, dari segi environment, jumlah sampah yang dihasilkan dari tutup reject berkurang dari 98 botol per BC menjadi 8 botol per BC, sehingga area penyimpanan untuk reject juga lebih rapi dengan jumlah reject yang berkurang ini. Selanjutnya akan melanjutkan laporan terkait standarisasi dan rencana berikut dari tim kami. Untuk standarisasi, kami sudah melakukan revisi pada ikat proses pencampuran dan pengemasan primer SCOD pada bagian perawatan mesin. Revisi dilakukan pada penambahan pengecekan pada tatakan capping yang harus dilakukan setiap harinya. Pembuatan materi standar reject sudah kami daftarkan ke dokumen kontrol dan kami briefingkan ke operator terkait. Untuk kedepannya, tim kami akan mengangkat masalah pendataan hasil produksi pada telusur yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan buku yang dapat diupdate dengan melakukan digitalisasi pada proses pendataan. Demikian yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian. Selanjutnya kami kembalikan ke tim yang ada di studio. Terima kasih.